Selamat pagi Ibu, Selamat pagi, Pak. apa kabar? Puji Tuhan baik, Pak. Oke, baik. Jadi kemarin kita sudah melakukan supervisi dan Ibu sudah melaksanakan pembelajaran. Iya, Oleh karena itu kita ada dalam wawancara pasca supervisi atau pasca observasi. Jadi izinkanlah saya untuk memberikan beberapa pertanyaan terkait supervisi yang telah dilaksanakan. oke. Jadi bagaimana pendapat Ibu setelah selesai melaksanakan pembelajaran yang telah Ibu rencanakan? Apakah sudah sesuai dengan yang Ibu harapkan? Eee, Kalau mau dibilang sudah sesuai dengan yang diharapkannya, itu, eee, belum, masih, eee, sekitar 70% karena, saya sudah menyiapkan semua perangkatnya, pembelajarannya itu, sebaik mungkin dengan harapan anak-anaknya semua aktif. Nah, tapi dalam, pembelajaran kemarin itu, mungkin karena satu kelompok itu, jumlahnya 7, jadi, ada yang aktif, ada yang tidak. Nah, itu kelihatan pada saat diskusi, kemudian pada saat, kemarin setelah saya periksa hasil post test-nya, itu, eee memang ketahuan sekali bahwa hanya 70% saja yang, nilainya bagus, yang bisa menjawab soal. Nah, berarti memang betul, penglihatan saya kemarin selama diskusi itu bahwa hanya 70% anak saja yang, aktif berdiskusi. Oke, baik. Jadi menarik sekali Ibu. Jadi Ibu sudah mempersiapkan dengan baik, tetapi ketercapaiannya menurut Ibu adalah 70%. Nah, karena 70% berarti ah, mungkin ada yang memuaskan. Ya, di situ kelihatan ada yang memuaskan. Ibu bisa ceritakan hal-hal apa saja menurut Ibu yang memuaskan atau sesuai dengan ekspektasi Ibu? Ya, yang pertama, memang karena kemarin itu selama pandemi kan, eee, istilahnya kan kita baru mulai yang kelas 8 ini kan dari kelas 5-nya mereka pandemi. Jadi di sekolahnya itu bisa dihitung waktunya. Nah sekarang, eee, dari semester lalu dan semester ini penuh di sekolah jadi, itu mereka mari masa istilahnya adaptasi, ya. Kemudian, lumayanlah mereka bisa mengadaptasinya itu dengan baik, mereka bisa berdiskusi, bekerja sama, mereka bisa intinya mereka bisa menjawab atau mengerjakan LKPD yang diberikan itu dengan baik, ya. Kemudian, mmm, mereka bisa mempresentasikan, mereka bisa berani untuk, berdiri di depan kelas, mempresentasikan hasil, diskusi mereka, kemudian mereka bisa menjawab pertanyaan dari teman kelompok lain, eee, Mhm, kemudian mereka bisa, memberi kesimpulan, ya, memberi refleksi pembelajaran, kemudian, bisa mengerjakan, post test-nya. Jadi post test yang saya berikan memang mengulangi materi yang mereka kerjakan untuk eee, apa, mencari tahu mereka punya daya tangkap karena seperti yang saya bilang kemarin ada beberapa istilah-istilah baru, ternyata mereka bisa, gitu. oke. Ya, baik, terima kasih Ibu. Itu tentang hal-hal yang memuaskan, tetapi di situ juga Ibu gambarkan tadi bahwa ada sekitar 30% itu tidak mencapai kompetensi yang diharapkan. Iya, Nah, apa saja yang menjadi kesulitan siswa menurut pandangan Ibu? mungkin yang pertama itu, masih banyak siswa yang, eee, belum lancar membaca, kemudian, Mhm, mereka susah untuk, eee, mmm, menuangkan hasil mungkin mereka di pikirannya itu bisa menjawab, tapi untuk menulisnya itu susah, entah itu oke. kurang memahami soal atau, eee,
Mungkin kemampuan dasarnya juga, seperti itu. Oke, baik. Jadi ini menarik sekali Ibu, ternyata ada kesulitan-kesulitan siswa dan Ibu sudah gambarkan tadi mungkin ini disebabkan, karena adanya pandemi selama beberapa tahun, sehingga mempengaruhi performance daripada anak-anak. Tetapi sebagai guru kita harus berusaha. Nah, kira-kira menurut Ibu, bagaimana dengan 30% yang belum tuntas ini? Apakah Ibu punya solusi untuk kedepannya? Iya, mungkin nanti, saya harus bisa untuk, menggantikan metode setiap pembelajaran, Oke, kemudian, kalau misalnya dalam kelompok diskusi saya akan membuat kelompok kecil. Jadi misalnya kalau kemarin satu kelompok 7 orang mungkin nanti, satu kelompok bisa 3 atau 4 orang. Jadi nanti kelihatan, nanti semua harus bekerja. Jadi seperti oke. Jadi itu, teknik yang akan Ibu terapkan, untuk mengatasi, kesulitan-kesulitan siswa. Nah, bagaimana dengan yang, belum lancar membaca? Mungkin, eee, ada teknik lain kalau misalnya supaya semua aktif, maka dibagi dalam kelompok-kelompok kecil. Tetapi bagaimana dengan, yang belum lancar membaca? Apa yang Ibu bisa bisa lakukan misalnya? Mungkin bekerja sama dengan pihak-pihak lain atau seperti apa? Mungkin Ibu punya ide untuk sama-sama nanti kita akan bicarakan di dalam rapat-rapat mungkin? ya mungkin nanti, kebetulan kita kan hari Sabtunya itu kan mungkin ada, waktu ekstra, mungkin nanti dikelompokkan yang Mhm, belum, lancar membaca itu di satu kelas, supaya, bisa mungkin, dilatih pelan-pelan, oleh beberapa guru begitu. Supaya nanti, kalau misalnya digabungkan dengan teman-teman yang bisa membaca, nanti mereka ada rasa kecil hati, ya seperti itu. oke. Ya, baik, terima kasih Ibu. Jadi ini memang menjadi permasalahan kita bersama di sekolah ini akibat beberapa kejadian tahun lalu. Jadi berimbas sampai sekarang. Nah, jadi, terima kasih Ibu sudah, bercerita banyak tentang pencapaian kemarin. Eee, untuk itu sekarang izinkanlah saya menyampaikan beberapa catatan yang telah, eee, saya lihat kemarin. Ya, Nah, jadi setelah saya identifikasi kemarin, eee, luar biasa Ibu mampu, menjalankan, eee, model pembelajaran discovery learning, tanpa celah lah menurut saya. Jadi, secara sistematika sudah tepat, ya, mulai dari awal sampai akhir ada refleksi juga, pokoknya komplit. Jadi itu yang perlu saya apresiasi, karena itu memang tidak mudah. Nah, ya, eee namun ada beberapa hal yang memang Ibu sudah, sampaikan juga bahwa memang kelihatan sekali kelompok yang besar itu berpengaruh terhadap hasil. Nah, di, sejauh penglihatan saya kemarin memang ada anak-anak yang hanya ikut-ikutan saja, ya, seperti itu. Jadi anak-anak tertentu di dalam setiap kelompok memang dia semacam menjadi tutor tetapi, apa namanya, hanya dia saja yang aktif. Jadi kurang lebih itu sangat berpengaruh dan Ibu sudah nyatakan itu dan, eee, yang berikut tadi mengenai, hasil, Ibu sudah melaksanakan pretest tadi, kemarin dan ada post-test-nya itu juga sudah bagus dan hasilnya ternyata Ibu sudah memaparkan tadi 70%. Nah itu juga keren menurut saya, jadi itu adalah satu pembelajaran yang komplit mulai dari awal dan ada evaluasi. Dan Ibu sendiri sudah menyatakan bahwa, bagaimana nanti, solusi untuk pembelajaran berikut. ya. Tetapi, bagaimana dengan yang 30% tadi? Apakah akan, diberikan tindakan khusus ataukah dibiarkan saja Ibu, yang 30% tadi yang belum tuntas? Oh iya, tentunya tidak. Jadi, nanti, pada saat, pembelajaran pertemuan berikutnya kan, untuk KD ini kan memang, dibagi ke dalam 3
eee, 4 sebenarnya, 4 pertemuan, cuman 3 untuk pembelajarannya tatap muka, satunya itu untuk ulangan harian. Jadi nanti di pertemuan keduanya nanti pas waktu persepsi untuk mengingatkan materi sebelumnya, mungkin nanti ada, situ nanti saya akan, eee, ingatkan lagi materi yang kemarinnya, poin-poin itunya, seperti Oke, itu. baik. Selain itu mungkin perlu ada, remedial mungkin Ibu? Atau tidak perlu? Atau sekalian saja nanti di, tindakan-tindakan lain? Iya, nanti, bisa juga untuk, remedial, tetapi nanti mungkin, sebelum remedial nanti mungkin, saya kasih, memberikan mereka tugas. Oke, Eee, ah, baik Ibu. Dengan demikian, apa yang perlu Ibu tingkatkan ke depan? Apakah Ibu tetap menggunakan, metode yang sama atau Ibu akan, berbuat seperti apa untuk, teknik-teknik pembelajaran di pertemuan-pertemuan selanjutnya? oke, nanti metodenya, akan, berubah sesuai dengan, topik pembelajarannya, heeh, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Ibu, saya pikir sudah luar biasa sekali, kita sudah, mulai dari tahap pra-observasi, kita sudah melakukan tahap supervisi dan akhirnya sampai pada pasca observasi ini Iya, dan kita sudah menemukan banyak hal. Terima iya, kasih Ibu, semoga sukses dalam pembelajaran-pembelajaran. iya, terima kasih Pak, sama-sama.